Izin sebelumnya Pak, kami mahasiswa dari Universitas Andalas ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mazaya Ardianti dan rekan-rekan saya Rira Oktaviana Marani, Saya Zulfa Muria. Saya Rifana Erdelia Putri. Saya Rifayanti. Dan saya adalah pertanyaan saya, jika terjadi bencana alam seperti longsor atau gempa yang menyebabkan terganggunya suplai material konstruksi yang penting, bagaimana Bapak sebagai supplier untuk mengatasi situasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan proyek dan meminimalisir dampak negatif tersebut? Biasanya dalam saya menjalani supplier barang, biasanya saya sudah stok barang di gudang. Seandainya ada permintaan dari rekan bisnis kayak di Semen Padang, jadi biasanya itu barangnya ada stok dulu. Jadi stoknya habis, dipesan lagi. Bukan mendadak kayak gitu kan. Jadi kita mengantisipasi terjadinya kayak tadi itu ada bencana alam atau longsor atau banjir yang akan menghambat kinerja kita ke Semen Padang gitu. Seandainya kita sudah ada kendala kayak gitu, Semen Padang kayak Semen Padang atau rekan bisnis kita kecewa sama kita, otomatis kita akan di-block atau bisnis kita putus sama dia gitu. Jadi intinya mengantisipasinya dengan cara nge-stok barang supply kita di gudang. Baiklah, terima kasih atas jawaban Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Lira Oktaviani. Bagaimana cara menilai kinerja dalam memenuhi kebutuhan proyek konstruksi? Biasanya yang udah saya lakukan selama udah puluhan tahun ini kan, dengan cara menilai kinerjanya, kita memiliki tenaga ahli atau tenaga skill kan dalam memenuhi kebutuhan konstruksi kan, biasanya kan itu kita juga mempunyai karyawan-karyawan atau anggota-anggota yang punya skill di bidang konstruksi. Itulah cara kita untuk menilai kinerja gitu. Kita sering mengevaluasi setiap ada suatu pekerjaan, kita mengevaluasi di mana kendala kita atau strategi kita yang akan selanjutnya kita kerjakan. Biasanya gitu kan. Jika kita juga mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang konstruksi, ya itu biasanya kinerjanya. Baik Pak, makasih ya Pak atas jawabannya. Selanjutnya teman saya akan bertanya. Baik Pak, izin sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan PT Suryali. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kebijakan PT Suryali terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi proyek? Oke, saya jawab ya. PT Suryali mempunyai safety officer atau karyawan safety yang khusus untuk safety. Oke. Jadi setiap ada proyek itu biasanya para pekerja itu didaftarkan ke tenaga kerjaan setiap ada proyek, dan itu tugasnya safety officer atau karyawan khusus safety itu menjaga setiap karyawan-karyawan yang bekerja di area proyek. Itu dia berfungsi sekali dan berfungsi tegas dalam melaksanakan proyek, dalam adanya karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang melanggar K3 keselamatan kerja gitu safety-nya. Jadi intinya Suryali itu kalau untuk K3 atau safety itu dipersatukan. Apalagi ini proyek di lingkungan Semen Padang ini rawan dengan kecelakaan. Ya. Jadi intinya PT Suryali sangat wanti-wanti untuk kesehatan dan keselamatan pekerjaannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang ingin bertanya. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Rifana Erdelia Putri, ingin bertanya bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan yang muncul selama dalam proyek konstruksi Bapak? Oke, terima kasih dijawab ya. Selama ada proyek kita mempunyai tiga tahapan atau tiga strategi kan. Satu, perencanaan yang matang.
Itu perencanaan mematang, contohnya perencanaan proyek secara menyeluruh termasuk analisis risiko yang terjadwal. Yang kedua itu komunikasi yang efektif. Itu contohnya komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terkait. Dan yang ketiga itu pengawasan yang tepat. Contohnya memonitor kemajuan proyek secara teratur dan reaksi cepat terhadap perubahan. Itu biasanya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya rekan saya akan bertanya. Baik Pak, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya Delia Putri ingin bertanya, bagaimana Bapak mengelola hubungan dengan pemasok atau kontraktor Bapak? Cara mengelola hubungan dengan pemasok Bapak? Oke. Itu biasanya yang saya lakukan ya. Yang pertama itu mengatur hubungan dengan baik. Itu biasanya kita saling komunikasi, saling mengasih informasi dan saling terbuka. Itu biasanya ya. Yang kedua itu menggunakan percakapan dengan baik. Itu menggunakan percakapan dengan baik ya, kita selalu menggunakan percakapan yang baik-baik aja gitu ya, yang terbuka gitu yang ya, jelas ya, yang Bapak. jelas. Dan yang ketiga itu biasanya mengelola risiko. Mengelola risiko itu mengelola pemasok dapat mengelola hubungan dengan baik. Itu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak menangani kasus pelanggaran etika dan kepatuhan dalam industri konstruksi? Itu yang menangani pelanggaran etika dalam menjalani konstruksi gitu ya. Itu kayaknya biasanya sering terjadi ya di beberapa kontraktor seperti saya kan. Itu yang biasa terjadinya kepada itu anggota kerja, para pekerja. Itu biasanya itu sering terjadi karena dia tidak memakai tanda pengenal atau ID card, atau dia tidak lupa membawa helm atau sepatu safety itu kan ke suatu proyek konstruksi. Tindakan-tindakan yang sering saya lakukan, yang pertama, sering diberi teguran dan disuruh pulang untuk mengambil apa yang ditinggalkan seperti ID card, helm atau sepatu safety kan. Itu biasanya. Kalau seandainya kedua kali dia melakukan kesalahan lagi atau melanggar etika lagi, itu diberi skorsing atau di skorsing dia selama bekerja dalam 1 minggu atau 10 hari. Yang pelanggaran ketiga yang sering dia lakukan juga itu berisiko untuk dia, biasakan dia diberhentikan di proyek itu. Itu yang biasanya saya lakukan ya selama proyek konstruksi ya. Oke, itu jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan, dan terima kasih juga telah memberikan waktu untuk kami wawancarai.